Inilah channel kami, Ucok Tiker Wawancara. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu-ibu dua orang ya? Tiga. Tadi nungguin tiang tadi dalam. Ibu-ibu, mesti ibu-ibu duluan dihormati. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak, jamaah semua, istimewa kita muliakan Bapak Ketua BKM yang tadi terus mendampingi kita. Hormat kita juga kita sampaikan kepada Bapak Wakapolres, Bapak Haji Jumanto SH MH. Beliau ini seorang polisi, tapi juga seorang ustadz pakar Islam. Insya Allah semoga membawa banyak kebaikan di tengah-tengah kepolisian kita. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh jajaran kepolisian yang hadir, ada tadi Kabak, Kasat dan seluruhnya. Juga hormat saya kepada rekan-rekan dari pengurus Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Tanjung Balai, ada bendahara, wakil ketua dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita puji Allah, kita masih sehat, selamat, tenang dan dapat melaksanakan ibadah. Banyaknya orang mau ke masjid, kadang-kadang ada entah halang, hujan sedikit orang tidak ada datang. Tadi saya tengok ada Bapak Ayun datang. Luar biasa ini jamaah Masjid Nurul Jalan ya. Bapak Ayun, alhamdulillah, itulah kau sudah dipanggil oleh Allah. Jadi kau sudah dipanggil oleh Allah, disyukuri. Nikmat itu disyukuri bertambah banyak. Kalau tak disyukuri bertambah hilang. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, ku tambahi kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, ajab pedih kata Allah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua di Masjid Nurul Jalal ini yang indah ini dapat selalu diridhoi Allah, berinya kekuatan, keselamatan dan hidayah untuk taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua jamaah di sini dan juga keluarga kita dapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, banyak tadi sudah yang disampaikan oleh Bapak Waka. Itu juga adalah seirama dengan tujuan tugas Dewan Masjid. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tugas Pak Polisi ini harus kita dukung. Dalam Al-Quran dikatakan fa'idza ma'nantum faqimus shalah. Kalau kamu merasa tenang, aman, tertib, dirikanlah salat itu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu wajib kepada mukmin mukminat dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan, zuhur, asar. Jadi kamu harus tenang, tertib. Jadi tugas tenang tertib itu tugas siapa? Ya kebetulan Pak Polisi ditugaskan negara untuk membuat itu, menertibkan itu, dan kita sebagai umat, sebagai masyarakat tentu harus mendukungnya. Ya, kita dukung. Makanya Dewan Masjid sama polisi tiap Sabtu memberikan arahan-arahan, ceramah, berkunjung dan mendengarkan. Insyaallah apa aspirasi masyarakat. Yang pertama itu ya. Yang kedua ingin kami sampaikan bahwa kami Dewan Masjid ini datang, Dewan Masjid Indonesia
DMI ini ada pengurusnya pusat. Di pusat pengurusnya Pak Yusuf Kala, mantan Wapres. Ya, ada 2 periode ini Pak Yusuf Kala ini. Nah, di tingkat provinsi Pak Irham Nasution, Pak Irham Siregar. Di tingkat kota kebetulan saya. Jadi ini sebetulnya lebih tua dari Majelis Ulama. DMI berdiri tahun 72, MUI berdiri tahun 75. Jadi dulu DMI ini mula-mulanya BKM se-Jakarta, se-Jabodetabek, se-Pulau Jawa berkumpul BKM. Lalu dibikinlah DMI. Jadi BKM itu sama DMI sama. Yang melahirkan DMI itu BKM. Tugas kita sama. BKM Badan Kemakmuran Masjid. DMI Dewan Masjid Indonesia. Jadi apa tugas kita yang paling utama? Tugas kita yang paling utama itu ada di dalam Al-Quran tuh. Dibikin jadi tulisan indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Bapak tiap hari baca itu. Sesungguhnya yang wajib memakmurkan masjid itu adalah man amana billah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah. Kita mengaku tidak? Itu kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah asyhadu. Kita wajib memakmurkan masjid. Man amana billah, beriman kepada Allah. Ya, innama ya'mur, hanya saja yang memakmurkan, yang pantas, yang cocok dan yang seharusnya memakmurkan masjid itu adalah orang beriman, man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, mendirikan salat. Wa ata zakah, mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah, tak ada yang ditakutinya, tak perlu takut kepada siapapun illa Allah, illallah, kecuali kepada Allah. Fa'asa ula ayyakunu minal muhtadin. Semogalah mereka itu mendapat petunjuk, menjadi orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah ayat 18. Ayat 17 itu menarik lagi. Sebelum ayat ini ada lagi ayat mengatakan makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Tak pantaslah orang musyrik memakmurkan masjid. Kan orang musyrik masjid, orang musyrik, orang kafir, tak cocok, tak pantas, tak perlu. Itu ayat 17 itu. Maka nal musyrikin ayyamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Kenapa mereka tak pantas? Syahidina, masih mereka tunjukkan syahidina ala anfusihim di diri mereka al-kufr, kekufuran. Iyalah, tak bersyahadah mereka, mengapa pula mereka membangun masjid? Jadi Bapak jemaah sekalian, ayat 17, ayat 18 surah At-Taubah menjadi dalil bagi kita. Wajib kita memakmurkan masjid. Jadi kan masjid ini alhamdulillah sudah indah. Tinggal membuat mengisinya. Memang masjid itu ada 3 bagian yang harus dimakmurkan. Pertama ada pengurusnya. Alhamdulillah kita ada tadi Pak Ketua BKM. Kalau sudah habis masa jabatannya dipilih lagi. Kalau dia juga kita pilih boleh. Ada yang tak aktif kita masukkan lagi. Jangan sendirian. Beliaulah ketua, beliaulah imam, beliaulah Bilal, jangan. Mari kita. Kenapa? Ini ladang kita ke surga. Jangan pula Pak Imam saja yang jadi ke surga. Ini capek beliau ajar Allah Akbar. Alihkan ditengok dia jugalah yang nanti jadi imam, dia juga jadi makmum, bukan sendirian di dalam. Ini gaul ini begitu. Tapi alhamdulillah di kita ini tidak ya. Insyaallah. Ada pengurusnya. Kemudian ada bangunannya indah, cantik, enak, nyaman. Inilah sudah cantik. Sudah kiblatnya pun sudah dibetulkan ini. Memang dulu kita rata-rata kiblat kita salah. Betul kata masuk masjid raya kurang 8 derajat lagi. Diginikan sedikit.
Karena dulu kan cuman apa namanya arah itu belum begitu jelas seperti sekarang kan ada internet, ada apa bisa kompas dan segala macam. Bahkan kalau di ceritanya saya baca itu masjid di Basilam itu Tuan Syekh yang pertamanya itu, Tuan Syekh yang pertamanya itu anak Sabandi itu, ya, dan dia merantau ke sana, bukanya hutan. Dia menengok kiblat bukan apa, dibontangnya sajadahnya. Udah ke sana. Itu hebat itu kasar itu. Ada kompas-kompas. Cocok sampai sekarang. Jadi sekarang kita betul. Jadi tabah dulu pun sahnya salatnya itu karena sudah syatral. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu syatrah. Syatrah itu arah. Arah mana? Arah Masjidil Haram. Di sana Masjidil Haram, tak mungkin di sana. Kalau ke sana arah kita baru tak cocok. Atau ke utara, ya, atau ke selatan. Ini tidak, mari kita pasti ke barat. Cuma baratnya berapa? Tepatnya baru sekarang kita jelas 20 derajat, 22,5 derajat ke arah barat. Ya, barat topat tarik lagi 22 derajat sedikit. Jadi yang ketiga, masjid itu makmur adalah ada ibadahnya di dalam, kegiatannya di dalam. Hebat pun masjid, kalau jamaahnya cuma 1 orang 2 orang itu tak makmur. Masjid yang makmur itu banyak jemaah, jamaah zuhur banyak, asar banyak, maghrib jangan tanya lagi, anak-anak pun banyak, isya juga, subuh alhamdulillah, itu baru makmur. Itu ibadah. Nah, ditunjukkan Rasulullah SAW dulu, masjid itu fungsinya bukan ibadah saja. Zaman Nabi yang harus kita ikut. Zaman Nabi macam mana masjid itu? Segala macam kegiatan itu pusatnya di masjid. Sehingga lahirlah peradaban Islam itu lahirnya dari masjid. Itu zaman Rasulullah. Beliau menerima tamu di masjid, beliau melantik gubernur di masjid, melantik pejabat-pejabat di masjid. Ya, bikin diskusi di masjid, bikin strategi bagaimana memakmurkan rakyat itu di masjid. Beliau kan kepemimpin kepala negara, sekaligus juga kepala agama. Jadi luar biasa makmur masjid itu. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, apa tujuan yang dikerjakan beliau? Sampai di Kuba, 4 km lagi ke masjid, di Masjid Nabawi ke Madinah. Di Kuba berhenti, itu yang dilakukan. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah pertama kali, Masjid Kuba. Berhenti di situ, belum sampai ke Madinah. Jadi sekarang ini masih dibangun, cantik, bercat putih. Masjid Kuba sudah berapa? 1400 tahun lebih umurnya. Alhamdulillah, siapa yang umroh, siapa yang haji, dari situlah kita mengikat kain ihram. Di situ, bukan di Masjid Nabawi. Di situ kita mengikatnya. Mandi semua mandi. Ayo, udah mandi, ayo berniat apa? Niat pakai pakaian ihram. Pakai pakaian ihram. Nawaitu atau ahramtu bil haji lillahi ta'ala. Ahramtu bil umrah lillahi ta'ala. Sengaja berihram untuk umrah karena Allah Ta'ala. Ikat. Sesudah berumrah, tak boleh lagi pegang-pegang apa yang haram. Tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut, tak boleh akad nikah, tak boleh hubungan suami istri. Banyak larangan. Kalau dilarang, batal umrah, bayar denda. Masjid Kuba yang pertama kali. 3 malam beliau di situ, lebih ya mungkin 4 malam baru berangkat lagi. Kenapa? Menunggu jam rombongan datang dari dari Mekah. Karena hijrahnya itu, tahulah hijrah sembunyi-sembunyi. Yang berangkat cuma 2 orang dulu, Abu Bakar sama Umar. Abu Bakar sama Nabi SAW. Satu penunjuk jalan. Penunjuk jalannya bukan pula orang Islam, orang Yahudi, tak Muslim. Jadi dari dulu dibilang Islam ini tidak tidak
Tidak toleransi, tak betul itu. Nabi saja bersahabat. Penunjuk jalannya tidak Islam. Kalau dicari Islam, serangkan dia. Dakwah pun baru mulai. Jadi bilang tak toleransi omong kosong. Di dada Nabi itu kalau soal toleransi jangan tanya. Sayang membunuh manusia. Itu hadisnya. Bukan membunuh orang. Membunuh manusia satu orang sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Agama apa yang lagi yang seperti itu dibilang tidak toleransi? Salah. 3 malam 4 malam di Kuba, berangkat ke Madinah. Udah banyak rombongan. Tola'al badru alaina. Itulah disambut oleh kaum Ansar. Marhaban kita kan menyambut orang datang. Itu yang kita tunggu. Telah terbit bagi kami matahari, datanglah penyinaran. Itu kira-kira lebih kurang arti syair Tola'al badru alaina. Syair itu. Tapi syair-syair yang memuji orang yang hijrah. Kaum muhajirin. Yang menunggu ini namanya kaum ansor, penolong. Yang hijrah namanya muhajirin. Di dalam Quran diabadikan, paman hijratu, siapa yang hijrahnya karena Allah, maka dapatnya lah pahala dari Allah. Tapi siapa yang hijrahnya karena mau cari harta, kedudukan, maka itulah yang diperoleh. Diabadikan di dalam Quran. Sampai di masjid di Madinah, apa yang pertama kali? Saya mau tinggal, semua mengajak, di sini Rasulullah, di sini Rasulullah. Biarlah dulu entah pun ke mana arahnya. Berhenti dia, di sinilah aku tinggal. Kebetulan itu tanah punya anak yatim, dibayar oleh Rasulullah, itulah dia tinggal. Dan apa yang dilakukannya? Sampai di situ yang dibangun duluan adalah masjid. Itulah Masjid Nabawi. Sampai sekarang puluhan hektar sudah. Itu dibayari di tanah-tanah orang. Dulu dibikinlah tiang rumahnya dari kurma, dipotong kurma yang ada di situ, bikin tiang, dindingnya tak kurma. Menurut riwayat, tapi riwayatnya itu kurma itu waktu mau dibongkar berayar, seolah-olah kayak menangis. Begitu. Jadi alhamdulillah yang duluan dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Kenapa masjid dibangun? Masjid ini simbol. Agama ini pun perlu simbol, perlu. Kalau ada masjid, berarti itu ada agama, ada Islam. Saya alhamdulillah pernah ke Singapura. Mana ada? Johor tak ada aja. Tadi kan awak di Medan di sini, asalkan Johor ada aja. Memang daerahnya tidak banyak orang Islam. Jadi berarti masjid itu simpel kan? Saya berubat di Penang dulu berulang-ulang. Asal anda mendengar subuh tak ada. Tak ada. Rupanya ajar kita kedengaran. Begitu agaknya di setel, tak tahu lah. Atau memang sedikit. Memang lingkungannya orang Chinese dulu. Tapi pergi ke Medan. Begitu maghrib Allah bahasa saugan. Dia nyembali begitu. Jadi apa? Itu simbol. Di sini ada. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai padam simbol ini. Jangan sampai padam dakwah ini. Dakwah itu dari mana? Dari masjid. Siapa yang menghidupkan masjid itu? Kata Pak Waka tadi, tugas BKN yang paling selalu bertemu dengan masyarakat. Jadikanlah masjid itu peradaban Islam, lahirlah di situ. Kenapa masjid perlu dibuat begitu bersemangat? Karena dari masjid ini ditempanya jiwa. Bagaimana kita mau mengurus ekonomi dari masjid, mau bikin pungli segala macam, tapi masjid kan ngeriau. Koperasi masjid, alihkan kerjanya mengambil uang yang tak benar. Mana cocok? Koperasi masjid tapi riba, mana cocok? Di sini ada jiwa ketakwaan di tempat. Remaja masjid, namanya masjid tak ada lagi yang buka aurat.
Semua yang mengaji sudah pakai jilbab, laki-lakinya tertutup aurat. Itu remaja masjid. Apa saja yang kita buat dengan menamakan masjid, ada di situ sentuhan-sentuhan rohani, ada sentuhan-sentuhan Islami. Nah, itulah diharapkan, makanya peradaban Islam itu pernah dulu bangkit di zaman Rasulullah, di zaman sahabat yang 4, dan di zaman Umayyah dan Abbasiyah. Masjid jadi peradaban Islam. Nah, sekarang masjid mau dihilangkan perannya. Masjid itu tempat ibadah saja, sujud saja, sholat udah di masjid, lain-lain udah tak usah, tutup. Apa begitu peran masjid? Tidak. Lewat jam 1 dan dikunci. Honda asar sekarang baru buka. Subuh begitu juga. Siap pengajian tutup. Jam 8, jam 9, jam 10 mahal bermiliar masjid dibangun, tapi tak ada fungsinya. Padahal di situ bisa dibikin TK, bisa dibikin pengajian, bisa dibikin taklim, ada sholat duha. Banyak. Inilah tugas. Jadi kami dari BKM ini hanya datang untuk memberikan dorongan, semangat. Tugas dari Dewan Masjid. Tugas BKM itu sama DM itu sama. Bagaimana kita memakmurkan masjid. Nah, jadi tugas kita lah semua. Kenapa? Karena masjid inilah nanti yang akan jadi istana kita di surga. Man bana masjidan fi hayatihi banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dalam hidupnya, dibangunkan Allah istana nantinya di surga. Insyaallah. Jadi membangun masjid itu bukan dengan uang saja. Uang iya, siapa yang punya uang bangun dengan uangnya. Ini wakafku. Alhamdulillah orang yang bawa wakaf di masjid. Kita ini mengaji, buat bawa wakaf dulu sudah meninggal, mengalir pahala itu ini. Kita ini kepada pahala ini, mengalir kepada wakaf yang di dalam kuburan, kepada bapak kita, orang tua kita, emak kita, ayah kita yang dulu bawa wakaf di masjid, ini mengalir sama orang. Bayangkanlah kalau masjid ini kosong, mana mengalir lagi? Itulah namanya wakaf, sedekatun jariyatun, sedekah yang mengalir pahalanya. Nah, yang mengalir itu tidak saja benda, apalagi bapak-bapak yang pernah ajan di sini sampai akhir hayatnya meninggal muadzin itu bah di mana di rum jalan. Nah, begitu ajan orang apa mengalir sama dia. Kenapa? Dia dah mempelopori orang bersolat jamaah segala macam. Beliau adalah imam. Siapa lagi yang dapat mengalir? Yang mengurus masjid, dia ke sana kemari dia minta sumbangan, ke sana kemari dia menggerakkan, mengkutuk pintu masyarakat. Ayo kita begini, ayo kita begitu, mengalir terus pahalanya. Kenapa? Dia ditolongnya masjid dengan tenaganya. Ada pula tidak yang bisa dengan ilmunya. Datang dia pun jarang, sesekali karena urusannya banyak, sering ke Medan, ke Jakarta. Tapi begitu dia datang, dia kasih. Ini masjid kita bikin macam mana? Apa yang kurang? Apa yang apa? Dia ikut membangun dengan pikirannya, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan harta. Mari kita besarkan masjid. Salah satu nanti yang dapat pertolongan di waktu yaumil akhirah ketika berhisab, dihisab itu ramai, bermiliar manusia menunggu dihisab, panas terik segala macam. Yang dapat menjadi orang teristimewa tanpa antri 7 golongan. Yang satu imamun adil, pemimpin yang adil. Makanya jadi pemimpin adil. Haknya berikan, jangan dizolimi. Termasuk juga kita pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin di BKM ini segala macam adil. Jangan nanti ada dikasih pengajian, ada yang tak pula dikasih pengajian, mengapa? Nah, adil kita. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Pribadi-pribadi yang hatinya selalu ke masjid. Nah, kalau ini adalah orang yang dapat nanti yuzilluhumullahu fi zilli yauma la yazillu illa fi zillihi. Nanti di sana yang akhirah tak ada perlindungan kecuali yang dilindungi itu hanya 7 golongan.
Imamun adilun, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, pribadi-pribadi yang selalu teringat ke masjid, mau mengurus masjid, membesarkan, memakmurkan masjid, dan kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, tumbuh dalam bimbingan agama Allah. Ini dapat. Siapa lagi? Nah, banyak. Sampai 7 golongan. Jadi inilah salah satunya lagi adalah rajulun yang dia itu sering berdoa malam-malam sampai menetes air matanya. Fafadat aynahu, sampai menetes air matanya. Ini semua adalah orang-orang yang dapat pertolongan. Termasuk dari yang paling utama kita bahas pagi ini adalah pribadi yang memakmurkan masjid. Mungkin tak ada bisa yang disumbangkannya. Yang bisa disumbangkannya hanya dirinya. Mengapa? Dia yang datang tiap pagi, tiap petang, subuh segala macam datang ke masjid berjamaah. Ini juga orang memakmurkan masjid. Dia ada imam ada di belakang. Imam di belakang. Baik dia subuh, asar, maghrib. Ini orang memakmurkan masjid. Bikin di sini pengajian apapun, kegiatan apapun, buatlah. Hanya syaratnya 3 kalau bikin kegiatan. 1, apapun kegiatan pengajian, siapapun itu orangnya nanti sudah mengaji dia bertambah dekat kepada Allah, bertambah suka beribadah. Itu pengajiannya bagus. Tapi kalau ada pengajian, begitu mengaji, apa orang lagi ke masjid? Kenapa? Orang mengaji tapi tahu tidak berjamaah. Ini berarti dah pengajian tak cocok. Ada apa ini? Begitu pengajian tahu tak lagi bahasa lokal. Begitu pengajian tahu tak lagi bersilaturahim. Pengajian apa ini? Tak jelas ini. Makanya pengajian tak boleh diam-diam. Berkumpul lah. Bisik-bisik. Mengakui. Pengajian tu pakai mic biar dengar orang semua. Paham tak? Terbuka. Tak ada di agama ni yang disuruhkan, disimpan tak ada. Rahasianya pak. Tak bisa orang tahu. Pengajian apa itu? Tadi. Yang kedua, pengajian itu harus dia bisa menjalin silaturahim. Tadi yang pertama bertambah takwanya, yang kedua bertambah silaturahim. Siapapun jadi sahabatnya, jadi kawan. Bukan dia sendiri bikin pengajian tapi orang lain tak cocok. Neraka itu, bid'ah itu. Tak ada silaturahim. Putus silaturahim gara-gara bikin pengajian. Ini pengajian berhenti. Yang ketiga, ya tentu pengajian itu adalah menambah wawasan. Wawasan itu bukan saja sekedar ilmu. Pengajian itu menambah ilmu lah. Tapi apa? Wawasan. Ya, menambah wawasan. Wawasan itu apa? Cara pandang kita terhadap agama ini. Macam mana kita seorang muslim? Apa sebetulnya harus tugas kita? Bagaimana kita meletakkan adanya khilafiyah? Bagaimana kita berdakwah? Wawasan itu pandangan luas. Jadi 3 kriteria ini. Bikinlah pengajian, kegiatan, sunatan, khitanan, apa segala macam, mendekatkan diri kita kepada Allah, bertambah karenanya. Yang kedua, bertambah silaturahim kita, dan yang ketiga bertambah wawasan dan pengetahuan kita. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Nanti kapan-kapan kita bisa bertemu lagi, ya. Kami dari Dewan Masjid siap saja kapan ada perlu didatangi, tanya, diajak kerjasama boleh, ya. InsyaAllah. Ini sudah dekat hari raya haji, di manage siapa jadi imam, siapa jadi khotib. Kau perlu nanti dipasang tenda apa. Kau perlu dibikin solat subuh berjamaah, diundang semua ini. Umumkan kita hari ini solat subuh berjamaah, bikin gerakan sebulan sekali kita sarapan bersama. Boleh. Dari mana uangnya? Mana tahu tak ada yang menyumbang. Kalau tak ada pun dari tabung boleh. Tabung itu membayar guru boleh, membayar khotib boleh, pengajian boleh, kegiatan kemasyarakatan boleh, sumbang anak yatim boleh, tapi di masjid itu. Sumbang orang yang duafa, sudah terancam besok entah apa dimakannya, ajak ke masjid. Ada uang masjid lebih. Nah,
Nah, itulah memakmurkan masjid. Masjid itu tak boleh jadi gading indah tertutup, cantik menara gading kata orang. Cantik dari luar tapi tak pernah dimasuki. Jangan seperti itu masjid. Masjid itu terbuka untuk semua jamaah dan masyarakat dan harus ramah. Anak-anak juga harus diramahi. Anak-anak safnya sudah orang tua, anak-anak ibu-ibu. Orang tua, anak-anak ibu-ibu. Begitu kalau menurut hadis Nabi. Orang tua, anak-anak ibu-ibu. Nah, jangan dibikin anak-anak di mana-mana. Kalaupun memang sangat ribut, terus dinasihati, tapi jangan diusir. Kita memang khusyuk perlu, tapi jangan diusir. Itulah tugas kita. Kenapa kita yang tua-tua ini takkan berapa lama? Siapa menggantikan? Kalau orang itu diusir, lama tak berlanjut ini masjid ini kita kena. Jadi anak-anak itulah. Orang tua bawa anak-anak ke masjid. Saya salut ada di masjid kita itu orang tua. Kerjanya tukang lasnya. Tapi anaknya subuh dibawa. Maghrib jangan tanya, asal jangan bawa. 2 orang anak laki-laki. Saya tanya, Bapak pendidikan agama yang mana? Tak ada Pak. Apa kerja begini? Dia sedikit ilmu tapi dia amalkan. Ada orang banyak ilmu, anaknya tak pernah dibawa ke masjid. Ini sedikit ilmunya. Oh, anak itu harus dicontohkan, ya dibawa, ya ditunjukkan, ya dibangun kok subuh, ya. Dibuatnya sedikit ilmu tapi diamalkan. Ini kita yang kurang. Banyak ilmu tapi tak diamalkan. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Kami dari masjid mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, anak-anakku, remajaku, pemuda-pemudaku yang hadir di sini. Mari kita makmurkan masjid ini. Ibu-ibu juga terima kasih. Dan kami yang datang ini tidak pada tempatnya, omongan, cakap ataupun tingkah laku, mohonlah kiranya kami dapat dimaafkan. Terima kasih Pak BKN, terima kasih kita semua. Mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ya Allah siratan mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah channel kami, Ucok Tiker Wawancara.